Kampar. Dari hulu sampai muara, dari muara sampai ke hulu, satu-satunya sungai, ya kan, ya kan, pendokmaan kolonial ini, ya kan. Nah, masih nelan ya. Mungkin kita sejarah kita mungkin juga ketawa, ketawaan kita juga ya. Nah, nggak apa-apa, bagus, silakan. Tetap Kampar dengan laknya. Di situ kan muncul warna-warni kan. Betul. Kok di satu warna kan? Yang Sumpah Pemuda itu jangan munafik lah kita. Itu pahit tuh Om. Disinilah awal mencetus kemerdekaan. Dan dari kekuasaan yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di tanah air ini. Ada Kampar sekarang ke rancu. Pekanbaru pernah menjadi ibu kota. Di situ awalnya Ibu Kampar. Membuktikan tongkat tanpa bayang. Jangan hanya membaca tulisan Itsing. Bukti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Matan Kari Channel. Nah, kali ini saya sedang bersama Malin Putih Bungsu, yakni Ongku Muhammad Suhaimi Zain. Nah, kali ini kita akan bercerita, akan berbagi kepada teman-teman semuanya, saudara sanak pemilih yang ada di Nusantara, tentang cerita-cerita sejarah yang ada di Nusantara. Nah, namun kali ini kita akan bercerita lebih ke wilayah Sumatera bagian tengah, yakni adalah Kampar. Nah, mungkin kita semua sudah sering mendengar kata Kampar. Nah, apa itu Kampar? Yang sekarang menjadi Kabupaten Kampar. Tapi apakah hanya begitu saja? Nah, oleh karena itu, selalu simak pembicaraan kami ini. Tapi sebelum itu, mohon bantu dukung selalu channel kami. Subscribe, like, share, and comment ya. Nah, baiklah. Saya tidak akan memperpanjangnya. Karena narasumber khusus kita di Matan Kari Channel, yakni Malin Putih Bungsu, telah bersama kita di sini. Oleh karena itu, mungkin kalian sudah tidak sabar menunggu. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan. Selamat sore, Ongku Suhaimi Zain selaku Malin Putih Bungsu. Kali ini kita akan bercerita tentang sejarah Kampar. Nah, kenapa dan bagaimana, lalu semenjak kapan kata Kampar itu ada, dan sebelumnya apa namanya gitu. Nah, oleh karena itu kami persilakan kepada Ongku untuk menceritakan ini kepada saudara-saudara kita yang sedang menonton. Nah, terima kasih dan terima kasih pada kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan bismillah, pertanyaan ini termasuk yang sering juga diutarakan, dipertanyakan oleh generasi kita sekarang dan juga generasi-generasi yang di atas kita. Sedikit penjelasan data, tulisan, fakta. Kalau yang di kita sesuai dengan pituah yang diterima, suari nan dijawe, amanah nan dipoci, setiap indahkan dihilangkan, sabari indahkan dia lihat, indahkan diajak, hilang dicari, lupo di patanyon, indak tahu di pagurukan. Kok duduk batanyo, kok togak batanyo, duduk paguru. Kampar. Setelah saya melihat, membaca, mencari-cari, memang ini patutlah menjadi sebuah pertanyaan oleh para generasi sekarang, yaitu sebuah nama yaitu Kampar. Rupanya secara valid, fakta, dalam buku-buku sejarah kita sampai sekarang rupanya belum jelas
Ya. Betul, Betul. belum jelas. Nah, secara mitologi yang turun temurun tentang Kampar, disebut Kampar, itu sebenarnya jauh, ya, jauh. Nah, dengan perubahan dialek, mungkin bahasa generasi yang sedikit mulai terjadi perubahan dalam penyampaian. Nah, khusus kita ambil dulu kata Kampar. Kata Kampar disepakati Kampar setelah semasa Datuk Godang Cincin masih berkedudukan di Nagori Tanjung, yang sekarang kita kenal dengan Desa Tanjung, ibu kota Kecamatan Kampar Hulu, yang awalnya kemarin itu masih bagian dari Kecamatan 13 Koto Kampar. Nah, Tanjung disebut dengan Nagori Tanjung itu belakangan setelah dia ada perubahan karena ada sebutan desa. Awalnya kalau disebut Nagori, yang sering aku dengar dari yang tua-tua dulu itu Tanjung Motakui. Tanjung Motakui. Sebuah kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat. Beda tempat. Cuman dalam tulisannya itu satu kalimat. Disatukan. Tanjung Motakui. Kenapa disebut dengan Tanjung Motakui? Sebab Tanjung itu masih Motakui. Masih wilayah Motakui. Masih Motakui. Masih Nagori Kenagarian Motakui. Nah, makanya dalam yang dulu kita sebut dengan Motakui Onam Koto di Mudia. 6 koto di Mudia ya. Motakui. Nah, salah satunya Tanjung. Tanjung. Nah, Tanjung menurut hemat ambo saya itu didirikan di abad 13. Di abad 13 oleh Datuk Godang Cincin. Ya. Yang Datuk Godang disebut Datuk Godang Cincin ya. Itu karena ada sebutan cincin sampai sekarang masih dapat kita tengok, dapat kita sentuh, itu masih tersimpan baik di keluarga kita di Nagori, Desa Tanjung. Cincinnya itu ya. Besarnya enggak begitu besar amat. Nah, cincin itu ya, kalimat cincin tentu letaknya di jari. Seperti ini langku ya. Iya, betul. Oke. Siapa yang berminat ingin menengok langsung, silakan ke Desa Nagori Tanjung, melewati Pok Darwis boleh, kepala desa, atau tetap nanti diantar ke Datuk Persukuan Domo, yaitu Datuk Jo Mananti. Ya. Silakan sisakan waktu, mumpung pergi ke Tanjung menengok, berwisata ke umpamanya ke Kapur, ke Muara Kapur, atau ke Pencuran Putri Kayangan, atau ke air terjun Pencuran Putri Kayangan, atau di air terjun Manisan. Nah, singgah sebentar lah, tengoklah. Itu salah satu peninggalan pendiri Nagori Tanjung itu tadi, yaitu cincin, yaitu berupa cincin. Ya. Disebut dengan cincin Datuk Godang Cincin. Nah, itu di abad 13. Nah, di abad 13 selesai perundingan. Selesai perundingan, kata sepaham Alam Minang atau Alam Minang Kampunan Tigo yang dibentuk di Koto Batu Batikan Periangan atas kesepakatan bersama, yang duduk bersama lagi sebelum berangkat ke negerinya masing-masing, yaitu yang disebut dengan Datuk Nan Ompek Pulu Ompek, yang diandikokan, yaitu pemimpin dari 44 negeri. Itu andikonan 44. Itu yang sekarang kita sering kita dengar dengan sebutan Andiko Ompek Pulu Ompek. Perundingan ini dibuat kebetulan mungkin, tapi sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Beliau sangat mengerti tentang sejarahnya,
sejarah leluhurnya. Nah, sepakat mereka sebelum duduk di sampai ke Muara Takus, mereka singgah dulu di yang dinamakan Balai Buo. Balai Buo. Balai Buo. Balai apa ya? Balai Buruk jelek ya. Balai yang memang itulah sebutan balainya. Dalam artiannya di saat-saat genting itulah tempat duduk bermusyawarah. Nah, yang sekarang menjadi hutan lindung oleh saudara kita yang bertanah ulayat di situ. Letak lokasi sekarang pas di antara perbatasan Sumbar Riau, yaitu di atas puncak Bukit Malen. Sepakat di situ Sungai Emas ini. Nah, Kampar tadi termasuknya. Sungai Emas ini awalnya disebut dengan Batang Sungai Ome. Batang Sungai Ome ya. Bahasa Sanskerta nyebut dengan Swarna Diva. Swarna. Yaitu Sungai Swarna, Sungai Ome. Sungai Ome, Sungai Swarna ya. Sungai Swarna. Oke. Nah, dirubahlah menjadi nama Kampar. Nah, kenapa disebut dengan Kampar? Rupanya memang kita sekarang masih sebagian-sebagian meraba-raba ya. Kampar itu sebenarnya nama pohon. Sebenarnya Kampar itu adalah nama pohon. Nah, pohon ini yang disebut oleh penjajah kolonial Belanda, Spanyol menyebutnya dengan kamper. Ya. Inggris menyebutnya dengan kampar. Diolah daun dan buahnya, bijinya, ya ini yang disebut dengan parmalin atau juga disebut dengan sebagai pengawet. Barus. Barus. Mesir menyebutnya dengan barusia. Barus. Jadi yang disebut dengan barus. Pohon barus ini kan hasil olahan. Iya. Berupa airnya kah, minyaknya kah. Oke. Nah, nama lokalnya oleh leluhur kita dulu rupanya Kampar. Kenapa dinamakan harus Sungai Emas ini dinamakan Kampar? Mungkin leluhur kita dulu di masa abad 13 mengingat supaya sejarah ini jangan hilang. Nampaknya sudah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan membuat hal-hal ngelenceng atau pergeseran. Nah, sepakat Andiko 44 penguasa pucuk negeri. Nah, yang memang berposisi di sepanjang aliran sungai yang kita sebut sekarang Batang Kampar. Malah kalau tempat duduknya itu, kalau kita kaji tempat duduknya itu memang berkaitan dengan Rokan, Tapung, ya. Itu masuk ya? Nah, tempat duduknya itu. Jadi itu sangat berdekatan sekali. Satu sisi bukit itu disebut dengan Bukit Pacominan. Ya, itu kalau melihat dari kompleks Candi Muara Takus itu jelas. Ya, kalau ada yang sudah sampai ke Muara Kapur, itu dia juga kalau nggak diterangkan ya juga nggak kelihatan ya. Padahal mereka itu bertamasa, berwisata di area betul-betul di Bukit Pacominan itu. Bukit Pacominan tadi. Nah, kemudian juga dinamakan dengan Bukit Batu Malin. Nah, ini panjang lagi ceritanya, sejarahnya. Juga disebut dengan Bukit Batu Joja. Ini itu nanti kita bahas tentang bukit. Ini jauh lagi. Ya. Nah, kembali kepada kenapa harus Kampar. Ya, Kampar tadi. Nah, rupanya diambil itu dari nama sejenis pohon, yang nama pohon itu rupanya Kampar. Apakah pohon itu masih tumbuh di sekitar? Masih, cuman sayang kita banyak yang tidak kenal lagi jenis pohonnya. Satu, yang kedua kalau di bagian Tapanuli sekarang, Tapanuli Tengah, khusus ya Kota Barus, itu oleh pemerintah daerahnya Provinsi Sumatera Utara itu dikembangkan. Sampai sekarang dikembangkan. Kalau ingin mencicipi, menengok langsung, pergilah ke Barus. Ya memang waktu itu pada masa Fir'aun kedua, itu pelabuhan itu sudah dibuatkan untuk
penjualan minyak barus ke Mesir pada Fir'aun kedua ya. Kedua. Sudah. Nah, dan di kota-kota pelabuhan di bagian timur Sumatera. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita masih dapat lagi menyebut nama Kampar. Entah bagaimana, ya kebetulan enggak juga mungkin kebetulan. Di Sumatera masih ada yang bernama Kampar. Masih ada yang bernama daerah Kampar. Masih ada nama sungai yang disebut dengan Sungai Kampar. Walaupun pohonnya sekarang enggak dikenali lagi di padahal masih tumbuh. Kabupaten Kampar ini sendiri. Padahal masih tumbuh ya. Oke. Kemudian semenjak itulah di awal di sepertiga abad 13 maka sepakat sungai kita sekarang yang kita sebut Sungai Kampar dinamakan Kampar. Jadi Batang Kampau. Iya. Sungai itu dulunya batang berarti kan gue. Itu semua sungai itu diibaratkan toobanya seperti sebuah pohon. Maka penyebutannya itu lebih kepada Batang Kampar ya. Betul. Oke. Nah, semenjak itulah mulai sampai sekarang alhamdulillah disebut Kampar. Dan alhamdulillah pada Allah dan terima kasih pada leluhur kita, rohani leluhur kita yang sudah muslim di waktu itu. Sudi kiranya mengingatkan ke kita daerah kita ini dulu apa. Iya. Oke. Nah, Kampar dari hulu sampai muara, dari muara sampai ke hulu, satu-satunya sungai yang besar dan panjang di Sumatera disebut dengan sungai satu nama, yaitu Kampar. Cuman Sungai Kampar. Ya, yang bagian sebelah kanan ya. Iya. Nah, kalau sebelah kiri nanti ada Subayangnya, ada Kuansingnya, beda lagi ya. Kalau yang di kanannya ini, yang tempat pusat peradaban leluhur kita Nusantara ini, salah satunya ya, di sini. Nah, sungainya masuk dari hulu, masih ditemukan Kampar, Batang Kampar, masuk dari laut Kuala, tetap masih disebut Kampar. Nah, menuju Motakui, sekarang tersohorma dengan sebutan Muara Takus, labeling kolonial Belanda. Ya, apa boleh buat ya. Tapi alhamdulillah dengan keterbukaan ilmu dan sejarah, ya hal itu juga terungkap. Rupanya disebut dengan Muara Takus itu adalah nama pembodohan bagi kita sekarang, sehingga kita zaman sekarang termasuk sebagian kecil dari sejarawan masih memegang erat dengan sebutan Muara Takus, ya kan? Yang labeling tadi kan, itu ya? Iya kan? Pendokmaan kolonial ya kan? Betul. Nah, masih nelan nih apa namanya tuh? Masih memegang dan menelan nama-nama pembodohan tadi ya. Muara Takus. Berarti nama tuanya itu lebih kepada Mutakui berarti ya? Mutakui itu sebuah kata singkat. Mutakui. Ya. Kalau kita sebut, mungkin kita sejarah kita mungkin juga ketawa. Iya. Ketawaan kita juga ya. Nggak apa-apa, bagus, silakan. Ya. Sebenarnya bukan Motakui, itu adalah sebuah singkatan. Motakui. MUOTAKUI. Mulo. Diulu, dioto, ditata, diatu, kuasa kekuasaan, ulayat. Indo dunia. Itu munculnya kata pada masa Sang Hyang Dewi Putih Dunia. Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia. Nah, itu peradaban awal ya. Peradaban awal ya. Berarti belum nama ya? Iya. Nah, jadi kota ini dulu awalnya dinamakan Muang Takui Vanua Katua. Muang Takui Vanua yang tertua. Vanua itu kota. Ya. Kota yang tertua berarti ya. Jakarta ya. Nah, wajar kan disebut Motakui kan? Betul. Mula ulu oto tata atu kuasa kekuasaan ulayat Indo dunia. Iya. Sang Hyang Dewi Putih Indo dunia.
Iya, iya. Masih terah dari keturunan Sang Hyang Dewi Putih Indera Dunia. Iya, iya. Nah, dinamakanlah kota Langkapuri. Itu kaitan dengan Kampar tadi itu, kalau Kampar masih jauh lagi. Ya, ribuan tahun. Setelah itu kota itu hancur pada masa Nabi Sulaiman. Makanya saya menantang sejarawan, kalau kurang percaya turunkan aja 6 tim ahli tentang sejarah, tentang penelitian. Iya, iya, iya. Contoh, arkeolog, geolog, astronom. Iya. Ini kan titik nol. Titik nol. Pusarnya Asia Tenggara, pusarnya Nusantara. Luar biasa, luar biasa. Masa tuh, bangunan Mahligai Stupa saja coba. Iya, iya, iya. Bangunan yang tertinggi, terbesar, dibangun tegak sendiri, bukan dibangun di atas bangunan lain. Ingat ya? Yang bangunan yang disebut dengan nama Mahligai Stupa. Mahligai bahasa lokal, stupa istilah Buddhis, lingga istilah Hindu. Ya, stupa. Ya. Yang tertinggi, terbesar sampai sekarang. Dibangun tegak sendiri, menghontak ke bumi, menghunjang ke langit. Satu-satunya si Asia sampai sekarang. Wah. Hanya Mahligai Stupa Candi Muara Takus. Berarti stupa ini adalah satu kebanggaan bagi kita Nusantara. Indonesia yang kecil sekarang. Di luar boleh bangun, boleh. Ada yang dibangun di atas Gubah, oke? Ya. Berambanan, Borobudur, dan lainnya. Candi Angkor Wat, ya. Pakai stupa juga, Candi Seribu Buddha di Thailand. Waduh, tinggi-tinggi tuh. Memang saya dibangun di atas Gubah. Kemudian Candi Emas Burma, ya, di Hindia, ya. Juga di atas. Cuman yang betul-betul dibangun langsung ke bumi, bukan di atas bangunan candi lain ya. Bukan menumpang ya. Bukan menumpang. Iya, iya. Oke. Ini sendiri. Harus dipahami. Iya. Tetapi dia dibuat dari bata. Iya. Dalam artinya apa? Kebersamaan. Disusun. Kesepakatan. Cuman di sini cuman dibolehkan oleh leluhur kita masa lampau yang besar dan tinggi. Iya. Nah, tuh Om, di Muaro Jambi kan ada juga. Boleh, tapi nggak boleh melebihi bahu saya. Harus bawa ketiak. Berarti masih numpang juga. Bawahan dong. Langsung ke tanah, ratusan tuh di Muaro Jambi. Iya. Tapi tingginya cuman sampai Ya cukup lah. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Nggak boleh. Tuh, nggak boleh lah. Kalau 2 matahari apa jadinya? 1 kali terbit 2 matahari. Kalau sempat dia gantian kapan malam? Betul. Jadi nggak usah labeling lah, nggak usah lah. Nggak usah lah klaim tuh, fakta aja. Diikuti aja fakta bicara. Jangan buat cerita gitu kan. Bongkar ini yang harus. Yang sebenarnya. Putra putri Kampar secara sadar, rasional, secara beretika, budi mulia, akhlakul karimah. Nah, itu makanya aku banggalah menjadi putra putri Kampar. Nah, makanya tadi ini kita membuka cerita tentang sejarah Kampar itu sendiri ini karena kawan-kawan, saudara-saudara, sanak pemilih yang ada di Kabupaten Kampar terutama sekarang ini, semoga dapat memahami lebih jauh lagi atau pelajari lagi sejauh mana sih kehebatan, kebesaran di daerah Kampar ini sendiri. Nah, bahkan kabarnya Kampar ini juga ada dialek-dialek lokalnya sampai ke menyebarnya sampai ke seluruh dunia ada dialek-dialek penyebutannya. Itu bagaimana Aku kalau menanggapi ke situ ya boleh-boleh aja dulu ya. Iya. Tapi yang fakta aja dulu. Kampar ya. Sumatera Tengah. Kalau kita bicara Kampar pada masa Provinsi Riau 1957 garis miring 58, Kampar itu kan beda dong. Betul. Kalau kita sandingkan dengan Kampar semasa Sumatera Tengah. Betul. Nah, kalau kita baca semasa Sumatera Tengah, Kabupaten Kampar, Payakumbuh Kabupaten Kampar dong. Payakumbuh sekarang ya? Iya, itu Kecamatan Hulu. Kalau sekarang masuk di bagian pemerintahan Sumatera Barat. Ternyata juga itu dulu masuk ke wilayah. Nah, inilah Kampar. Yang tadi mulai kita tadi kalau dibaca lagi Kampar itu lebih luas. Kenapa harus Kampar? Ada persamaan, ada kata-katanya. Kampar itu bukan hanya sebatas sebutan nama pohon. Iya. Itu
Bagusnya kita dalam seminar lah, catat langsung, kaji langsung, teliti langsung, turun lapangan, betul apa tidak? Iya, betul. Ya, di semasa disebut Sungai Emas itu berapa lama? Berarti Sungai Kampar disebut Sungai Batang Kampar mulai dari abad 13 sampai sekarang 21. 21 ya. Oke. Dari abad 13 ya mulainya ya. Disebut Sungai Suwarna atau Sungai Ome. Iya. Itu udah berapa puluhan? Itu puluhan abad. Itu puluhan abad. Ya. Sejak abad 13 abad sebelum Masehi. Berarti jauh sebelum Islam datang berarti. Siapa Bunda Dewi kita di masa itu? Iya. Siapa putranya yang untuk menjalankan kekuasaannya disebut dengan Sang Hyang Datu Maharaja, penguasa Maharaja Diraja, ya kan? Iya. Yang luluh lantak oleh perang saudara di bawah pimpinan Chola Dewa atau dinasti Chola Mandala, kerajaan Hindu Buddha, Hindia Selatan berpusat di Sri Lanka. Abad 11 tahun 1544. Hampir 2 abad kita dijajah. Kalau enggak bangkitlah anak bangsa Nusantara lagi melalui apapun namanya, Mah Singosari, Majapahit, mungkin kemerdekaan di waktu itu enggak tercapai juga. Kecapai, bangkit lagi, ya di abad 13, abad 15 sudah hoyong lagi, 16 ya dalam kekuasaan lagi, ya kekuasaan luar ya. 45, 1928 udah mulai sepakat, diatur lagi situlah satu kata, berbangsa satu, bangsa Indonesia ya, sepakat kan? Itu 45 ya. Harga mati pak, harga koma. Harga mati. Harga mati. Iya. Aduh ya, kalau harga mati janganlah sebut bangsa ini bangsa itu lagi ya. Oke. Iya. Aduh. Cuman kalau kita buka sejarah lama ya buka aja. Tapi yang sekarang yang Sumpah Pemuda itu jangan munafik lah kita. Itu pahit tuh Om. Iya. Disinilah awal mencetus kemerdekaan Indonesia itu. Lagi apa lagi? Iya, betul. Karena sudah bersatu, kita satukan kekuatan untuk membebaskan diri dari kekuasaan luar. Gitu. Dan dari kekuasaan yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di tanah air ini. Ada Kampar sekarang ke rancu. Nah, itu dia. Kenapa? Generasi ini lebih buta dia, makanya mudah-mudahan ikuti channel kita. Insya Allah kita bongkar itu apa Andiko. Iya. Itu semua ketemu. Untuk lebih akal dulu, pengenalan dulu sekarang yaitu bahasa lokalnya seperti Andikio. Iya. Ya. Nah, itu besok bongkar. Kita akan menemukan salah satu yang jadi moto kebangsaan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian Kampar. Ya. Aduh, bicara Kampar lagi. Ya. Kampar lagi. Semasa Sumatera Tengah. Ya. Ya nggak bisa, ibu kotanya ya Pekanbahari. Yang disebut Pekanbaru itu. Ibu kota? Iya, ke ibu kota Kabupaten Kampar. Pekanbaru pernah menjadi ibu kota. Di situ awalnya Kabupaten Kampar. Semasa? Di situ awalnya. Di awalnya. Sebelum pindah ke Bangkinang. Iya. Itu semasa ibu. Belum ada Riau berarti ya? Belum ada Riau. Kabupaten juga tuh mah. Iya. Kabupaten juga masih provinsi Sumatera Tengah. Betul. Aduh, ini kalau saya tengok nih rancu lagi ya. Iya. Seharusnya Bu jangan rancu. Bagus sebenarnya Riau ini tetap Kampar dengan laknya. Iya. Di situ kan muncul warna-warni kan? Iya betul. Kok di satu warnakan? Saya musuh pertamanya. Siapa yang menjadikan satu warna? Saya musuh pertamanya. Padahal berwarna-warna. Tapi ada tuh mah grupnya mah. Iya. Riau warna-warni. Iya. Oke. Kita fokus ke Kampar. Iya. Aduh, lucu-lucuan juga ya. Iya. Gimana? Nah, Kampar. Iya. Kalau kita bicara Kampar, berapa banyak nama syekh di Kampar ini yang dilabel dengan terkenal dengan sebutan Syekh Al-Kampari. Ya, Angku Al-Kampari. Iya. Sekarang sejarah itu kemana ya? Begitu rancuh kita oleh masa jajahan kolonial Belanda. Kita sudah nemui
4 titik yang bergelar Al-Kampari. Syekh yang bergelar Al-Kampari. Makamnya sudah ditemukan nih ya. Dapat bayangkan. Berarti ini sudah dikenal di tanah Arab. Yang Syekh ini ya. Di dunia Islam berarti ini Kamparnya udah dikenali. Nah, itu nak menyebut dengan sistem dengan sebutan Al-Kampari seperti Minangkabawi. Iya. Ya. Orang mana? Orang Minangkabawi. Orang Minangkabawi. Nah, orang dunia Islam itu mengenalinya Minangkabawi, ya. Bukan Minangkabau ya. Bukan Minangkabau, berarti Minangkabawi. Ya kalau kita mengambil porsi yaitu dari Islam ya. Nah, betul benar dikenal. Iya. Berapa lama beliau menjadi imam ya, di Masjidil Haram, Qudusullahu Sirih. Dan itu adalah dari dikenali kan? Iya, betul. Itu dari Sumatera Tengah. Iya. Ya. Dari ibu kotanya Sumatera Tengah, Bukit Tinggi. Iya. Oh, keturunan masih banyak sampai sekarang mah. Tanya sama tuh, tajanya sama angku tuh, ampe-angke tuh. Iya. Jelas. Cuma belakangan kita dengar kan, kok jadinya Minangkabau. Dari mana? Iya, diambil dari Minangkabawi. Kok enggak Kabawi ya? Macam ya. Iya. Nah, ini yang dipelintir. Nah, ini goresan dimaklum mungkin kita nggak tahu tulisan baca, ditulis ya Minangkabau ya. Oke, itu macam tokoh-tokoh Syekh tadi ya. Ya, betul. Itu di masa para kesultanan Islam yang diruntuhkan oleh kolonial Eropa. Jejak-jejaknya pun dihapus. Betul. Berapa banyak nih mejen, makam-makam di 13 Kampar, dan ceritakan oleh kawan-kawan kita, dan kita pun juga nengok di Rokan, di Tapung, di Lemakoto, di Kampar Kiri. Nah, sekarang tinggal apa? Yang sifatnya ada tulisan di situ, raib. Kemana? Raib. Enggak di tempat. Kalau di tempat dia dikenali dong. Betul. Makanya dikeluarkan dari posisi itu supaya tidak dikenali, dianggap orang baru. Oke, balik ke Kampar tadi. Nah, rupanya memang dulu pada masa kejayaan Kadatuan Sriwijaya kita, tahu bahasa Sanskertanya Kadatuan Sriwijaya. Aduh, Sriwijaya lagi ya. Sekarangnya kita baca cuma Sriwijaya. Ya. Sriwijaya nggak ada. Oke, nanti untuk Sriwijaya nanti kita kupas di konten berikutnya. Ini kita fokus ke Kamparnya dulu. Untuk konten Sriwijaya nanti kita akan kupas lagi. Berarti banyak di setiap cerita sejarah Kampar itu yang harus digaris anukan dulu ya. Garis bawah dulu. Oke. Nah, 2019 akhir aku dikejutkan oleh sebuah segmen pengakuan oleh saudara kita dari Lubuk Jambi. Bercerita yang buka negeri itu atuknya. Dulu. Masa Seisuk Minyuk. Dahulu kala. Membuka negeri itu. Iya. Sukunya apa? Domo? Iya. Waduh, Domo. Situ mulai cerita dalam keluarga kita tentang Kampar tadi ya. Iya. Tentang sejarah Kampar tadi ya. Jadi sebenarnya di Kampar itu yang dituakan suku-sukunya kan ada 4. Iya. Yang disebut suku tuanya. Iya. Awal dibentuk. Ya. Kemudian di dalam yang 4 itu tadi dituakan Domo. Ya. Kalau nggak dapat Domonya ya anaknya dari Domo. Iya. Begitu dibesarkankah dulu Domo itu? Apakah Andiko 44 itu dulu bersuku Domo? Yeah. Kalau cacat nanti induk yang di situ baru diambil dari
anaknya atas muafakat musyawarah di Telaga Undangnya. Bagaimana riak gelombang gejolak yang bersuku Domo tentang Kampar pada hari ini? Ingat, yang bersuku Domo itu perlu diketahui itu. Juga anak kemenakan suku Domo juga harus lebih tahu lagi tentang sejarah sukunya masing-masing ya. Begitu ya, ya. Jadi suku saya kan Domo. Nah kebetulan ongku ini bersuku Domo nih. Nah ini perlu nih anak kemenakan nih harus temui nih ongku ini karena sanak saudara dari persukuan Domo juga. Nah, sebagai pucuk Andiko yang sampai sekarang mah pucuk Andiko ompek pelu ompek kan dari suku Domo juga. Nah semoga lah nanti yang bersuku Domo ini mah dianggap orang arif bijaksana, dipucuk kuasakan. Mudah-mudahan ke depan dia betul-betul menjadi orang yang bisa suri teladan, ya. Orang yang bisa suri teladan segi adat, budaya, bergaul, ya dan sebagainya. Ya semoga lah tidak sia-sia para dunsana suku lainnya membesarkan dia dalam sebuah negeri, dalam kenegeriannya. Oke, terakhir ini harapan saya dan juga kepada persukuan lainnya. Persukuan lainnya nanti kalau kita buka tentang persukuan itu ya susah juga kita. Susahnya gimana? Ya kita butuh waktu untuk berbicara lebih panjang lah. Iya, betul sekali. Nanti bicara satu nanti apa? Itu satu cuman tuh. Disebut ini sukunya. Kalau kita baca sebelum suku kita itu dibentuk. Ya, kita ditinggalkan leluhur kita peradaban, kejayaan dharmanya, kejayaan damonya, kemudian bentuk suku sesuai dengan ajaran yang diterima yaitu Islam. Nah, diambillah dalam satu keluarga besar ini, nah suku ini dinamakan ini, dinamakan suku ini, dinamakan suku ini. Padahal masih keluarga itu, masih satu keluarga itu. Nah itu dia Kampar. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita Abdul Somad, banggalah jadi orang Kampar, jadilah orang Kampar, ya, jangan jadi pecundang, jangan jadi generasi pecundang. Ya, betul. Itu sebenarnya garisnya, sebab mungkin menurut pandangan beliau ini sudah terjadi sesuatu hal, bisa jadi generasi-generasi pada umumnya di Kampar ini jadi generasi pecundang sejarah. Adat dan budaya. Dulu Kampar itu pusat pendidikan di Asia Tenggara yang dikenali dunia Hindu dan Buddha. Universitasnya satu-satunya pusat pendidikannya di Kampar. Pusat kota peradabannya. Dan apa nama universitas itu? Itu yang disebut dengan Universitas Dharmapala. Nah, yang didirikan itu jauh. Yang didirikan oleh pamannya, oleh Sang Hyang Datu Swarnadipa ya 17 sebelum Masehi. Wah, jauh. Akhir menjadi sebuah pusat besar. Tiongkok, Hindia, Tibet, Burma, Bangladesh, Laos, Kamboja, Vietnam, Semenanjung Malaysia, Jawa yang kita kenal sekarang. Yang megang ajaran Hindu dan Buddha. Itu mereka datang belajar ke sini. Kemarin hari termasuklah Master It Sing itu. It Sing yang dari Cina itu ya. Termasuklah beliau awalnya penjelajah kemudian belajar. Iya. Akhirnya dia pergi belajar menuntut ilmu ke Kampar ternyata. Rugi. Karena di sini pusat ternyata. Iya betul. Kemudian setelah Islam. Setelah Islam Kampar juga jadi pusat. Setelah Islam juga ternyata jadi salah satu pusat pengembangan ajaran Islam. Pusat pengembangan berarti ya. Ya mudah sekali kita baca. Siapa yang disebut dengan Syekh Al-Palembani? Iya Syekh yang terkenal di Nusantara masa kejayaan kota pendidikan Patani. Ya. Kesultanan Islam. Salah satunya ya disebut dengan Syekh Maulana Palembani. Mau ketemu, mau jumpa, pergi aja ke negeri kita Kuo, Limokoto, di situ ada makamnya sampai sekarang.
masih di Kampar ternyata. Masih di Kampar. Masih ada makamnya. Tapi catatan lain ya, kita cari ke mana ya? Ya, cerita tadi. Jauh sebelumnya. Pembentukan adat beson di sorak-sorak beson di Kitabullah. Generasi gelombang kedua. Siapa? Tengok aja, pergi ke Kuntu, yaitu Tuan Syekh Burhanuddin Kuntu. Subayang Dobole Koto. 4 khalifah. 4 khalifah. Kesultanan Gunung Selang. Itu masih ulayat Andiko 44, masih Kampar. Masih Kampar. Jadi seluruh dalam kekuasaan ulayat Andiko 44 itu Kampar. Masih Kampar. Itu Kampar. Mana-mana dia. Ya, mana-mana dia. Nah, ini dia. Dan ini dia harus tahu kita semua. Yang mana-mana dia. Mana-mana itu Kampar itu. Iya. Kan sepakat tadi. Iya. Nama daerahnya sebut Kampar. Iya. Sungainya satu disebut Kampar. Iya. Berarti mereka membentuk kelembagaan adatnya dialih dari lumpuh yang sudah setelah dilumpuhkan oleh dinasti kerajaan Hindu-Buddha Hindia Selatan yang berpusat di Sri Lanka, membenah diri lagi. Khusus Andiko, salah satu yang dibina apa? Penyebutan, yaitu Kampar. Nah, jadi tadi kita bicara tadi Lubuk Jambi, Teluk Kuantan ya. Iya. Nah, salah satunya siapa? Yang hilang nama, yang hilang dalam sejarah jadinya setelah penjajah. Nan Sugang Datuk Bandaro Andiko di Rajo digantau. Itu yang di itulah yang di Teluk Kuantan sekarang. Nah, kemudian berubah, entah kenapa berubah, jadinya Datuk Jalo Sultan. Kapan berubahnya itu? Ya maklum dah, kita udah berapa abad dipelengkong, diputar-putar balik, dipelengkong lah gitu. Dipelengkong enak. Ya. Nah, tentang sejarah dan peninggalan leluhur kita. Oke. Mungkin ini kalau kita bahas terus-menerus, ini waktu tidak akan cukup saya kira, karena untuk bercerita sejarah ini begitu banyak memakan waktu, dan memang kita tidak akan habis-habis atau tidak berhenti, tidak bosan-bosannya untuk terus menggali dan terus menggali. Nah, oleh karena itu mungkin ini pada konten kali ini kita membahas tentang Kampar, dan ini sudah begitu besar, baru sedikit yang diceritakan oleh Ongku ini. Dan terakhir kami minta kepada Ongku ini semacam pesan lah buat para generasi untuk lebih mengenali sejarah ini. Pesan awak. Iya. Seluruh yang merasa punya gelar suku, punya gelar dalam suku, sukunya punya datuk yang digelar besar. Yang merasa cucu ponakannya tanpa sebut nama, perempuan apa laki-laki, jangan hanya sebatas nama. Yeah. Pelajari dan kuasai, lestarikan. Yeah. Kenapa gelar ini tugasnya apa dalam negeri, dalam kampung, dalam nagawi. Secara Andiko, seluruh kedatuan Andiko, kami generasi muda, cucu ponakan atuk, berharap Andiko hendaknya semoga ke depan dapat menjalankan tugas keandikoannya, yang mana di kawasan yang luas ini, jangan kita bicara dulu dengan yang lainnya, sadat sepakaian Seino Semalu, khusus di alam Andiko saja. Nah, kami berharap semoga ke depan tali soko, tali pisoko, tali limbago itu menyambung jadi satu lagi. Undang adat di kampung kiri, undang jati di kampung kanan, talago undang di Motakui, bukan Moratakus ya? Ya, di Motakui ya. Di Motakui juga sebutannya ya. Itu contohnya. Bukan saya buat-buat. Oke. Talago undang di Motakui. Semoga apa? Semoga generasi-generasi berikutnya besok dapat pedoman cerah ke depannya dalam rangka
mengisi keinginan dalam draft Undang-Undang 45 tentang adat dan budaya kita. Ini kebanggaan bangsa. Ini kebanggaan negara. Dan ini kebanggaan Republik Indonesia. NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan para andiko kita doakan selalu sehat. Amin. Ya, kita doakan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bimbingan-bimbingan yang baik. Amin. Harapan kita ke depan, hendaknya andiko ini dapat lagi mengadakan pertemuan adatnya. Amin. Setidak-tidaknya 1 kali 3 tahun. Di Motakui. Ini terwujud. Ini salah satu jadi kebanggaan bangsa Republik Indonesia. Ternyata bukan kampar lagi. Yang kedua, jadi kebanggaan Asia Tenggara. Terpublisnya kembali adat budaya Kampar yang di situ ada situs kuno. Ya, yang luar biasa pengaruhnya pada masa lampau. Yang keempat, menjadi kebanggaan Kampar, Provinsi Riau, Kampar. Yang kelima, menjadi kebanggaan generasi-generasi yang akan datang. Luar biasa. Nah, kalau ini terwujud, di saat sekarang pemerintah kita provinsi telah membuka sebuah wadah, yaitu event untuk Candi Muara Takus. Event. Di 2018 kemarin. Sudah dibuka sebuah event untuk Candi Muara Takus, silakan diisi dengan apa aja. Sekarang baru yang ngisi yaitu saudara kita yang Hindu dan Buddha. Yaitu sebuah acara tahunan. Ya event ya tahunan ya. Tahunan betul. Apa bulanan. Rutin yaitu Waisak. Kita yang Muslim, kita yang beradat andiko, kita bisa isi sebanyak mungkin. Mau 2 kali 1 tahun, mau 3 kali 1 tahun, mau 1 kali 3 tahun. Banyak hal. Kesenian, kebudayaan berapa banyak. Isi harapan Pemprov ini diisi, ini kesempatan kita Kampar. Ini kesempatan kita. Luar biasa. Ini kesempatan kita nih. Ya, untuk mengumpulkan lagi, untuk betul-betul menyokong putra-putri kita yang lulusan dari kesenian, kebudayaan, ya. Itu baru kecil. Jangan lupa di sini titik ekuator, Equanot. Kalau ini event ini dibuka internasional, luar biasa. Nah, kalau kita buat ini event ini 2 kali dalam 1 tahun, menghadirkan para ahli astronomi internasional ke sini. Kenapa tidak? Pengambilan foto terbaik, video terbaik, membuktikan tongkat tanpa bayang. Jangan hanya membaca tulisan Itsing, buktikan. Ini event kesempatan bagi Pemda. Nah, terutama Pemda Kampar. Nah, karena kita cerita tentang Kampar. Ini uang. Oke, terima kasih kepada Ongku. Saya pikir ini kalau kita teruskan akan banyak sekali yang akan kita keluarkan. Tetapi ini karena waktunya saya pikir sudah cukup dulu. Nanti untuk cerita selanjutnya kawan-kawan juga bisa ikuti terus channel kita dan ikuti terus konten-konten berikutnya yang lebih menarik lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Dan kali ini terima kasih banyak kepada Ongku Suhaimi Zain selaku Malin Putih Bunsu, dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel ini. Ingat, jangan lupa kita bercerita sejarah yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya.